Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai materi PAI tentang masa kejayaan Islam. Di sini kita mempunyai peta konsep atau gambaran untuk mengetahui apa saja yang akan kita pelajari dan kita bahas dalam video kali ini. Yang pertama yakni tentang periodisasi sejarah Islam, yang kedua tentang faktor pendukung kejayaan Islam, yang ketiga tentang tokoh-tokoh muslim berbidang, yang keempat tentang biografi singkat tokoh Islam, yang kelima adalah hikmah mempelajari sejarah Islam. Di sini kita masuk ke topik pembahasan yang paling awal, yakni tentang definisi masa kejayaan Islam. Apa maksud dari kejayaan Islam? Yakni zaman di mana Islam memuncaki perkembangan teknologi dan kebudayaan. Pada zaman ini biasa disebut sebagai zaman Daulah Abbasiyah atau zaman keemasan Islam. Kenapa dikatakan zaman keemasan? Dikatakan sebagai zaman keemasan karena pada zaman ini terjadi perkembangan ilmu pengetahuan dan banyak munculnya para ilmuwan dalam berbagai bidang. Pada zaman Daulah Abbasiyah juga memiliki kekuatan militer dan diplomasi yang luas. Topik pembahasan yang kedua yakni tentang periodisasi sejarah Islam. Periodisasi sejarah Islam dibagi menjadi 3 periode utama. Yang pertama, yakni periode klasik yang berlangsung sekitar 650 hingga 1250 Masehi. Periode kejayaan Islam ini dibagi menjadi 2 fase, yakni fase ekspansi dan disintegrasi yang berlangsung pada 650 hingga 1000 Masehi. Fase kedua yakni fase disintegrasi yang berlangsung sekitar 1000 sampai 1250 Masehi. Pada periode ini, Islam mulai membangun pemikiran tentang peradaban Islam, contohnya seperti dinasti Umayyah. Periode kedua yakni periode pertengahan, berlangsung sekitar 1250 hingga 1800 Masehi. Periode pertengahan dibagi menjadi 2 fase, yakni fase kemunduran yang berlangsung sekitar 1250 hingga 1500 Masehi. Pada fase kemunduran ini, desentralisasi dan disintegrasi mulai meningkat. Yang kedua, fase munculnya 3 kerajaan besar yang berlangsung sekitar 1500 hingga 1800 Masehi. Yang ketiga yakni periode modern, berlangsung pada 1800 Masehi hingga sekarang. Pada periode ini, Islam mulai bangkit. Perkembangan Islam ini ditandai dengan munculnya para pembaru Islam. Topik pembahasan kedua yakni tentang faktor-faktor pendorong kejayaan Islam. Faktor-faktor kejayaan Islam dibagi menjadi 2 faktor utama dan 1 faktor tambahan. Faktor utama yang pertama yakni faktor internal atau faktor dari dalam. 1. Islam sebagai rahmat seluruh alam. Yang kedua, konsisten dan istiqomah umat kepada ajaran Islam. Yang ketiga, Islam sebagai agama dakwah yang mengajarkan keseimbangan dalam menggapai kehidupan baik di dunia dan di akhirat. Yang keempat, ajaran Islam mendorong umatnya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Faktor kedua yakni faktor eksternal atau dari luar. Yang pertama, gerakan penerjemahan kitab-kitab asing dengan sangat giat. Yang kedua, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa lain yang lebih dulu mengalami perkembangan ilmu pengetahuan. Faktor tambahan, ulama berdiri sendiri dengan menolak ajakan menjadi pengawal pemerintah. Yang kedua, melaksanakan ajaran Al-Quran dengan maksimal. Yang ketiga, melaksanakan ilmu hadis. Yang keempat, mengembangkan ilmu agama dengan berijtihad. Bidang pertama yakni bidang astronomi. Di sini kita punya tokoh yang bernama Al-Farazi. Nama asli beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ibrahim Al-Farazi. Beliau merupakan seorang filosof matematikawan dan seorang astronom Islam. Beliau juga merupakan astronom muslim pertama yang menciptakan astrolabe.
Bidang yang kedua yakni bidang filsafat. Di sini kita punya tokoh yang bernama Al-Farabi. Beliau wafat pada tahun 916 Masehi. Beliau seorang ilmuwan dan filsuf Islam yang berasal dari Arab Kazakhstan. Beliau juga dikenal dengan Abu Nasyir Muhammad bin Al-Faraq Al-Farabi. Ia adalah sarjana konsepsi-konsepsi politik kenegaraan. Beliau adalah seorang filosof politikus terkenal dengan teorinya yaitu Al-Madinah Al-Fadilah. Bidang yang ketiga yakni bidang ilmu hadis. Tokoh yang kita punya bernama Imam Bukhari. Beliau juga dikenal dengan Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Lahir pada tanggal 20 Juli 810 Masehi. Ia adalah ahli hadis yang termasyhur di antara para ahli hadis sejak dulu hingga kini bersama dengan Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Dalam buku-buku fikih dan hadis-hadisnya memiliki derajat yang cukup tinggi. Bidang yang keempat yakni bidang kedokteran. Di sini kita mempunyai tokoh yang bernama Jabir bin Hayyan. Beliau wafat pada 778 Masehi. Nama lengkap beliau yakni Abu Musa Jabir bin Hayyan atau dikenal dengan nama Geber di dunia barat. Seorang polimat terkemuka, kimiawan, alkimiawan, ahli astronomi dan astrologi, insinyur ahli bumi, ahli filsafat, ahli fisika, apoteker, dan dokter. Diperkirakan lahir di Kufah, Irak pada tahun 750 Masehi. Bidang selanjutnya yakni bidang matematika. Di sini kita punya tokoh yang bernama Umar bin Farukhan. Beliau adalah salah satu tokoh Islam yang memiliki peran penting dalam kemajuan ilmu sains dan teknologi pada zaman Bani Abbasiyah. Selanjutnya yakni bidang seni ukir. Di sini kita mempunyai tokoh yang bernama Badr dan Tarif. Mereka wafat pada 976 Masehi. Adalah seorang pengajar di Masjid Nabawi yang mengajarkan kitab-kitab hadis seperti Sahih Bukhari dan saat ini beliau masih memberikan pelajaran Tirmidzi. Bidang selanjutnya yakni bidang ilmu tafsir. Di sini kita memiliki tokoh yang bernama Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau wafat pada 17 Februari 923 Masehi. Beliau adalah cendekiawan yang suku berkelana. Banyak kota-kota yang beliau singgahi, salah satu yaitu kota Baghdad. Di kota Baghdad, beliau mengambil mazhab Syafi'i dari Hasan Za'frani. Kemudian Basroh, di sini ia belajar dengan Abu Abdullah Asy-Syanani. Di Kufah, ia belajar dengan Sa'lab. Topik pembahasan selanjutnya yakni mengenai biografi singkat tokoh-tokoh Islam pada masa kejayaan. Di sini kita mempunyai biografi singkat tentang Ibnu Rusyd. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Rusyd. Tempat tahun lahir Cordova atau Spanyol 520 Hijriah. Tempat tahun wafat Marrakesi, Maroko 595 Hijriah. Karya yang dihasilkan yakni Kitab Bidayat, Al-Mujahid, Kulyar Fit At-Tib, Fasl Al-Maghal fi Maba'in, Al-Hikmat wa Asy Syariat. Beliau adalah ahli dalam ilmu fikih, ilmu kalam, sastra Arab, matematika, fisika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Karya-karya filsafatnya termasuk banyak tafsir, parafrase, dan ringkasan. Karya-karya Aristoteles yang membuatnya dijuluki oleh dunia barat sebagai sang penafsir. Ibnu Rusyd juga semasa hidupnya mengabdi sebagai hakim dan dokter istana untuk kekhalifahan Muwahhidun. Biografi singkat yang kedua yakni tentang Al-Farabi. Nama lengkap beliau adalah Abu Nasyir Muhammad Ibnu Tarkhan Al-Uslaq Al-Farazi. Tempat tahun lahir Farabi, Transylvania 862 Masehi. Tempat tahun wafat Damaskus 950 Masehi. Karya yang terkenal yakni Ar-Ra'yu Al-Madinah wa Al-Fadilah. Beliau menekuni beberapa bidang ilmu pengetahuan seperti ilmu logika, ilmu musik, kemiliteran, metafisika, ilmu alam, teologi, dan juga astronomi.
Ayahnya adalah seorang jenderal berkebangsaan Persia dan ibunya berkebangsaan Turki. Sejak dini, Al-Farabi dikenal sebagai anak yang suka belajar dan juga rajin, serta ia memiliki kemampuan untuk menguasai berbagai bahasa. Bahasa yang dapat ia kuasai yakni antara lain bahasa Iran, Turkestan, dan Kurdistan. Topik pembahasan yang terakhir yakni hikmah-hikmah mempelajari sejarah kejayaan Islam. Yang pertama, yakni kita dapat meneladani tokoh-tokoh Islam pada masa kejayaannya. Yang kedua, memiliki semangat untuk melanjutkan perjuangan dengan menuntut ilmu, terutama tentang ilmu agama Islam. Yang ketiga, menyempurnakan pemikiran kita tentang Islam. Yang keempat, menghilangkan rasa minder untuk belajar dan menjadi muslim yang lebih baik. Yang kelima, mengeratkan hubungan antar sesama muslim. Yang keenam, memiliki semangat juang tinggi terutama untuk agama. Dan yang terakhir, kita dapat menjunjung tinggi nilai etika, nilai moral, dan juga nilai ilmu pengetahuan. Baiklah, terima kasih telah menonton video pembelajaran kali ini. Semoga bisa menjadi berkah bagi kita semua. Saya minta maaf apabila terdapat kesalahan baik secara penulisan, pengucapan, dan juga penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.